Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Banyu 286. Dalam video ini gue akan mereview pemasangan ban FDR tipe hover dengan ukuran 100/80 untuk ban belakang motor Yamaha X-Ride 125. Gimana penampakan dan hasilnya? Yuk sama-sama saksikan videonya sampai selesai. Untuk video kali ini gue akan mereview ban FDR. Ini FDR dual purpose, tipenya hover dan ukurannya 100/80 ring 14. Tipe ban FDR hover ini sebelumnya sudah gue review ya di video gue sebelumnya yang gue pasang di motor Honda Beat Fi untuk ukuran 100/80 belakang dan depannya 90/90. Untuk FDR hover ini dia memiliki 3 ukuran ya untuk ring 14 khususnya. Untuk yang pertama yaitu 80/90, 90/90, dan yang terakhir itu adalah 100/80. Dan dalam video ini gue akan melakukan penggantian untuk ban motor X-Ride 125 ini dengan ukuran 100/80. Nah, ini merupakan ukuran maksimal yang bisa dipasang di motor Yamaha X-Ride 125 atau bebek matic pada umumnya. Jadi ukuran 100/80 ini udah ukuran maksimal dengan spek standar ya pastinya. Nah, ini merupakan proses pemasangan ya, karena ini gue masang di dengan cara manual di bengkel dekat rumah, tidak menggunakan mesin karena gue membeli ban ini melalui online ya. Jadi pemasangannya kebetulan dekat rumah itu tidak ada pakai mesin, jadi pakai cara manual. Walaupun dengan cara manual tetap seperti bisa dilihat dalam proses pencongkelannya dialasi oleh kain ya, sehingga tidak membuat lecet peleknya gitu. Jadi aman untuk peleknya. Karena kenapa gue beli online? Karena untuk ban FDR hover ini gue nggak tahu kenapa ya, untuk di toko-toko itu jarang yang jual ban FDR tipe hover ini, karena nggak tahu kenapa. Karena ban FDR ini nggak tahu kurang peminatnya tuh gimana, tapi kalau lihat di online itu penjualannya luar biasa, sampai ribuan ya kan, puluh ribuan malah ada satu toko yang penjualannya untuk tipe hover ini mencapai 10.000. Tapi kalau kita ke toko ban itu jarang sekali yang menjual tipe FDR hover ini, nggak tahu kenapa. Makanya gue beli online, karena gue nyari di beberapa toko ban deket rumah itu nggak ada yang jual. Jadi gue beli online aja untuk ban tipe hover. Karena sebelumnya yang gue pasang di Honda Beat juga gue beli online. Itu karena ya itu di toko ban sekitaran jarang yang jual. Teman gue nggak tahu kalau di toko ban lainnya mungkin ada, tapi yang dekat-dekat rumah sih nggak ada gitu. Jadi gue memutuskan untuk beli online aja gitu untuk ban FDR hover ini. Nah, untuk seperti di video gue sebelumnya, untuk ban FDR hover ini gue sangat puas ya untuk reviewnya. Untuk hasil yang dirasakan tuh cukup puas gitu, bahkan sangat puas gitu untuk penilaian pribadi gue ya. Karena dengan tipe ban hover ini atau tipe dual purpose ini bisa untuk di segala medan, untuk yang aspal, untuk jalan berbatu, untuk tanah apalagi lebih mantep, atau jalan beton, semuanya bisa dilibas ya kan, dengan kembangan yang seperti tahu. Kalau biasa disebut kita kembangan tahu ini ya. Jadi tipe seperti ini emang handal untuk jalan berbatu dan tanah. Tapi di aspal dan di beton juga aman. Selama gue pakai di motor Honda Beat di video gue sebelumnya itu aman, nggak pernah meleset walaupun di aspal gitu. Jadi cukup lengket juga karetnya untuk di jalan aspal maupun beton ya.
Kalau untuk tanah dan berbatuan gak usah ditanya lah, dia udah pasti bagus, udah pasti handal. Kalau untuk di aspal dan beton, gue selama memakai tipe hover ini di motor Honda Beat sebelumnya itu asik sih, nyaman banget, dan dia juga lebih awet ya, karena kembangannya lebih tebal ya daripada tipe ban yang hanya khusus aspal gitu. Jadi gue sih merekomendasikan tipe yang seperti ini, yang dual purpose. Terlepas untuk mereknya terserah ya, untuk mereknya kan ada yang FDR, ada yang maksudnya ada yang merek Corsa, ada yang merek Maxxis, ada yang Federal dan lain sebagainya ya, macam-macam ya untuk tipenya yang seperti ini yang dual purpose. Tapi gue memutuskan untuk ban merek keluaran dari FDR yang sudah gue rasakan sih gue puas, karena di motor Honda Beat sebelumnya gue juga menggunakan ban keluaran FDR tapi bukan tipe dual purpose, tipe standar ya, tipe biasa, dan itu bisa tahan sampai 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena emang motor hanya untuk dipakai hanya untuk ke pasar dan dekat-dekat rumah ya, tidak dipakai untuk keluar jalan-jalan jauh. Jadi ban bisa bertahan sampai dengan 5 tahun gitu, dengan yang masih aman sih sebenarnya. Cuman karena udah 5 tahun jadi ya gantilah, walaupun yang depannya masih lumayan, yang belakangnya aja yang udah agak botak ya kan. Pada kalau bisa lihat di video gue sebelumnya tuh yang Honda Beat itu udah 5 tahun tuh pemakaian ban FDR gitu. Dan kali ini untuk pemasangan di motor Yamaha X-Ride 125cc ini ukuran maksimal ya. Jadi memang untuk motor matic kecil ya, untuk motor matic yang menggunakan ring 14 itu untuk ukuran maksimal upgrade size untuk bannya itu 100/80 atau 100/90 ya. Jadi memang udah, ini adalah ukuran yang maksimal gitu. Kalau lebih dari atasnya atau 110 mungkin bisa, tapi beda kembangan ya. Kalau mau pakai yang di atas, misalkan mau dinaikin lagi satu step masih bisa sebenarnya 110/80, tapi pakai yang kembangannya yang untuk aspal. Karena kalau yang model seperti ini kayaknya mentok, karena kan dia lebih tebel ya. Kalau kembangan yang dual purpose ini dia lebih tebel daripada kembangan yang untuk hanya untuk aspal gitu. Kalau untuk yang tipe seperti dual purpose ini ya mentoknya di 100/80 atau per 90 untuk motor matic yang ring 14 ya. Nah untuk kali ini gue langsung masukkan ini ya, cairan anti bocor dengan merek M1 ya. Ini merek yang sudah pelopor pertama ya, sepengetahuan gue untuk cairan anti bocor merek M1 ini adalah pelopor cairan anti bocor untuk ban motor yang pertama di Indonesia ya. Tolong koreksi kalau gue salah ya. Jadi memang gue sudah, seperti di video gue sebelumnya, gue udah cukup puas dan sangat puas sih kategorinya untuk menggunakan cairan anti bocor merek M1 ini. Karena ya di video sebelumnya gue jelasin kalau pemakaian gue itu 5 tahun dengan menggunakan merek M1 ini, dan teruji gue tidak pernah sekalipun menambal ban untuk ban motor Honda Beat itu, dari baru pasang ban motor sampai selesai sampai habis gitu. Jadi gue emang sangat merekomendasikan bagi rekan-rekan yang ingin pakai cairan anti bocor ya. Gue merekomendasikan dari berdasarkan pengalaman pribadi, yaitu ya merek M1 ini. Kalau yang merek-merek lainnya, yang apalagi yang baru-baru, gue tidak merekomendasikan ya. Karena banyak pernah temen juga pakai dengan merek-merek yang lain lah, merek yang selain M1 tuh dia kurang mampu untuk menambal otomatisnya. Kadang sampai keluar cairannya dari lubang ban yang kena paku itu. Tapi kalau kalau yang cairan M1 ini udah teruji gue, karena pernah pengalaman di motor lainnya itu kena baut baja ringan. Baut baja ringan itu kan lumayan ya, itu lumayan besar gitu diameternya. Nah itu ketutup dengan cairan anti bocor merek M1 ini gitu, dan sampai sekarang permanen dan nggak rembes sama sekali.
Jadi memang udah teruji, padahal umur dari cairan ban itu udah melebihi dari 2 tahun gitu. Karena rekomendasi dari M1 cairan anti bocor ini dia efektif di 18 bulan ya kurang lebih, atau 2 tahun lah. Jadi efektifnya itu sekitar 2 tahun kurang. Selebihnya itu katanya sih kurang efektif, tapi gue tidak menemukan itu. Itu motor gue yang satunya lagi udah kurang lebih jalan mau 5 tahun masih aman gitu. Jadi setiap ada kena paku, cabut, ketutup gitu. Dan gue juga menyarankan untuk pengisian itu pilih yang 500 mili untuk motor, baik yang untuk ring 14, 12 atau yang 17. Karena memang untuk cairan anti bocor ini merek M1 dia mengeluarkan dua kapasitas ya, yaitu 350 mili dan yang 500 mili. Sebenarnya yang 500 mili itu untuk ukuran ring 17 gitu umumnya, dan yang 300 mili itu untuk yang ring 12 dan 12, 13 dan 14 gitu. Tapi gue menerapkan untuk yang 500 mili untuk ring 14 gitu. Jadi biar isinya lebih banyak dan lebih awet gitu ya kan, biar cukup sampai nanti pergantian ban berikutnya gitu ya kan. Jadi pengalaman gue menggunakan ban FDR hover ini di motor Honda Beat gue sebelumnya, yang saat ini sudah gue rasakan kurang lebih sekitar 5 bulan lah ya kurang lebih pemakaian di motor Honda Beat, itu nyaman banget. Mau di aspal, bebatuan ataupun tanah itu nyaman banget. Walaupun dia tipe kembangan tahu atau dual purpose seperti ini, tapi di aspal dan beton juga dia cukup gigit kok. Untuk handling, untuk nikung masih aman. Gue nggak pernah selama pemakaian ban ini belum pernah pemakaian di jalan aspal atau di beton itu dia licin atau meleset. Walaupun sekalipun dalam kondisi basah pun dia masih lengket, cukup lengket lah. Gue masih merekomendasikan karena gue belum pernah sampai meleset gitu ya untuk pemakaian ban FDR hover ini di motor Honda Beat tersebut. Jadi memang gue akui gue cukup puas untuk penggunaan tipe ban hover ini gitu. Jadi gue merekomendasikan kalau untuk rekan-rekan ya mau ganti yang tipe dual purpose ini ya coba pakai yang merek FDR ini gitu. Karena harganya juga yang cukup kompetitif ya dibanding pesaingnya gitu. Dan kita tahu sendiri FDR juga udah brand besar juga. Jadi tidak usah diragukan lagi untuk kualitas dari karet dan lain sebagainya. Pasti sudah melalui dengan diuji ya untuk sebelum dipasarkan, pasti sudah melalui uji tes sebelumnya untuk ban produksinya tersebut gitu. Nah ini juga gue yang depan kebetulan belum gue ganti karena ini masih tebel ya, karena baru tahun kemarin belum lama gitu diganti. Jadi nanti aja nyusul, nanti kalau yang bagian depannya sudah habis baru diganti dengan FDR hover juga dengan ukuran mungkin 90/90 seperti di Honda Beat gua sebelumnya gitu. Dan ini adalah hasilnya pemasangan ban FDR hover tipe ukuran 100/80 di motor Yamaha X-Ride 125 cc. Nah ini penampakannya seperti ini. Jadi padat ya seperti di Honda Beat sebelumnya. Jadi lebih gambot, lebih gagah ya, khususnya apalagi ini motor X-Ride yang didesain seperti semi trail lah ibarat kata gitu. Ibarat kata seperti trail, jadi cocok banget kalau menggunakan tipe ban dual purpose seperti ini gitu. Seperti X-Ride atau Honda Beat Street juga. Nah itu apalagi cocok banget nih dengan dual purpose. Nah bisa dilihat, nah ini kembangannya seperti ini ya. Jadi dia kembangan tahu, kalau biasa kita sebut ya kembang tahu, karena emang bentuknya kotak-kotak gitu ya. Nah ini gue beli bulan Oktober ya, pembelian di bulan Oktober, di tengah bulan Oktober, dan gue dapat stok baru nih minggu ke-35 tahun 2022. Minggu ke-35 itu kalau gue hitung sekitar bulan
September awal ya atau Agustus akhir, kurang lebih di bulan itu. Jadi masih ini ban baru sebulan nih dari produksi, jadi dijamin anget banget dan karetnya masih empuk banget nih untuk ban FDR ini. Dan tipe ban FDR ini juga ada teknologi ininya ya, maksudnya inovasinya, yaitu ada yang tingkat kehausannya. Jadi dia ada indikator tingkat kehausan ban gitu, ada 75, 50 sampai 25% gitu. Ada dia di bannya itu ada batikan seperti itu. Nah, ini ukurannya 100/80 ya, dan ring 14 di motor Yamaha X-Ride. Ini udah ukuran maksimal seperti gue bilang. Kalau mau di up lagi, upgrade lagi, masih bisa naik satu step lagi ke 110 ya, 110/80. Kalau ada yang masih mau naikin lagi bisa, tapi tidak menggunakan tipe dual purpose seperti ini. Kalau mau dinaikkan lagi ke tipe 110/80 pakai yang tipe aspal ya. Kalau bisa yang ukuran 110/70, jangan yang per 80, takutnya mentok gitu. Tapi kalau yang 110/70 itu aman, atau 110/80 juga kayaknya masih aman ya. Jangan yang per 90 gitu, pasti mentok kalau yang per 90. Tapi kalau yang mau aman, rekomendasi 110/70, jadi agak ceper nantinya untuk tinggi bannya gitu ya. Nah, untuk tipe hover 100/80 ini yang di Yamaha X-Ride ini pas banget ya, karena dia nggak mentok sama sekali, sendiri maupun boncengan. Nah, ini masih jarak ke shockbreakernya itu masih ada 1 jari ya. Nah, ini masih ada 1 jari jarak pinggiran ban ke shockbreaker belakang itu masih 1 jari, jadi masih aman. Maupun di depan ya, maupun jarak ke box filter juga masih aman, 1 jari juga. Udah dites untuk boncengan, dia nggak gasrok gitu ya, nggak mentok-mentok, jadi masih aman gitu. Dan mungkin next seperti gue bilang di awal tadi, kedepannya untuk ban depannya gue akan ganti dengan FDR hover juga dengan ukuran 90/90 seperti di Honda Beat gue sebelumnya gitu. Nah, ini tampilannya seperti ini di motor X-Ride 125 cc ya. Jadi tampilan FDR hover ukuran 100/80 seperti ini. Bisa dilihat dan dinilai sendiri ya. Jadi benar-benar padat nih ukurannya. Maksudnya kalau dilihat lebih gagah, lebih gambot, lebih keren lah jadinya. Jadi lebih padat lah aja, sesuai dengan modelan motornya, seperti semi trail gitu ya, karena dia stang telanjang gitu ya ibarat kata. Jadi lebih cocok menggunakan ban tipe dual purpose seperti ini. Mungkin cukup sekian video gua kali ini. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar, nanti insya Allah gua akan jawab. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai selesai. Yang belum subscribe dan like, mohon di subscribe dan like agar channel ini bisa terus berkembang. Dan akhir kata gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih.